Damai sejahtera Allah Bapa, kasih setia Yesus Kristus dan penghiburan dalam Roh Kudus bersamamu. Saudara sekalian yang saya kasihi, selamat bertemu, selamat berhari Minggu Advent yang pertama, selamat berekaristi pada hari Minggu Advent yang pertama ini. Advent berasal dari bahasa Latin Adventus, yang berarti kedatangan, datangnya Tuhan Yesus. Masa Advent menoleh kembali ke belakang, ke masa lalu, dan mempersiapkan kita untuk pesta Natal yang memperingati kedatangan Yesus yang pertama sebagai manusia di tengah kita. Masa Advent menyoroti masa sekarang dan mengingatkan kita akan bermacam-macam cara dengannya Yesus datang ke dalam hidup kita. Masa Advent akhirnya menunjuk ke arah masa depan, kepada kedatangan Kristus yang penuh kemuliaan pada akhir zaman. Kiranya kita dalam keadaan siap sedia, sehingga ketika Tuhan datang, hati kita terbuka lebar untuk menyambut Dia. Maka mengawali Ekaristi minggu ini, Minggu Advent yang pertama ini, mari kita sehati sejiwa mohon berkat Allah atas Corona Advent ini. Marilah berdoa. Allah Tuhan kami bersyukur kepadamu karena boleh mengalami lagi masa Advent, yaitu masa penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang Corona Advent ini. Maka kami mohon sudilah Bapa memberkati rangkaian Advent ini, dan limpahkanlah rahmat-Mu supaya melalui masa yang suci ini, persekutuan umat di paroki ini dan di wilayah rohani kami masing-masing, serta dalam keluarga kami semakin kokoh. Semoga kami selalu bahu-membahu mempersiapkan diri dengan tekun sehingga sungguh pantas menyambut kedatangan Yesus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bagai nyala lilin yang semakin terang, demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus dalam kehidupan kami. Semoga dalam terangnya kami dapat mengembangkan iman yang solider, mendalam dan tangguh, sehingga mampu mewujudkan iman di tengah-tengah masyarakat. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, anugerahilah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk untuk mendengarkan beberapa bacaan dari kitab suci.
Bacaan dari kitab Yesaya. Ya Tuhan, Engkau sendirilah Bapa kami. Sejak dahulu kala namamu ialah penebus kami. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga kami tidak takut kepadamu? Kembalilah oleh karena hamba-hambamu, dan oleh karena suku-suku pusakamu. Sudilah Engkau mengoyakkan langit dan turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Karena sejak dahulu kala, orang tidak pernah mendengar, tidak ada telinga yang mendengar, dan juga tidak ada mata yang melihat. Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan kebenaran dan yang mengindahkan jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami semua seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami semua menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun, tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang padamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Engkau menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami ini tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami semua adalah buatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Hai Gembala Israel, pasanglah telingamu. Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar, bangkitkanlah keperkasaan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Ya Allah semesta alam, kembalilah, pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini, lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami,
maka selamatlah kami. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang ada di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu, maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Biarlah kami hidup, kami akan menyuruhkan nama-Mu. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku, Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, yaitu dalam segala hal macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, sehingga kamu tidak kekurangan suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba." Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah,
sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya kamu sedang tidur. Apa yang aku katakan kepada kamu, aku katakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian, sebagai ganti khotbah pada hari ini, maka saya bacakan surat Advent Bapak Uskup dengan judul Pengembangan Jati Diri dan Martabat. Yang terkasih para pastor, biarawan-biarawati, pengurus DPP, DPS, wilayah rohani, kelompok kategorial, Bapak Ibu, saudara-saudari umat Katolik Keuskupan Manado di tempat. Dengan hormat, kita baru saja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, Minggu tanggal 26 November 2023. Syukur kita disertai dengan puji-pujian untuk Kristus Raja sudah dikumandangkan dengan meriah. Pada waktu yang sama kita membangun niat, membangun sikap iman yang baik sebagai warga kerajaan Allah. Dengan demikian, sebagai warga kerajaan Allah, kita segera bersiap-siap untuk memulaikan putaran tahun liturgi yang baru yang dimulai pada hari ini, tanggal 3 Desember 2023, yaitu perayaan minggu pertama dalam masa Advent. Saudara sekalian, masa Advent kita jalani sampai tanggal 24 Desember, hari minggu keempat dalam masa Advent. Masa Advent diisi dengan kegiatan-kegiatan rohani dalam bentuk pendalaman iman yang terorientasi pada persiapan untuk merayakan Natal. Sambil mempersiapkan diri untuk perayaan Natal, kelahiran Yesus, kita diajak memberi perhatian pada 3 pribadi atau tokoh penting ini, yakni Maria, Yosef, dan Yesus. Yang pertama, Maria, sebagaimana terungkap dalam dialog dengan malaikat Gabriel, menerima penegasan tentang jati diri dan martabatnya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan Lukas pasal 1 ayat 28. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Terhadap penegasan itu, Maria mengambil sikap sebagaimana terungkap dalam jawabannya. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kedua, Yosef, sebagaimana terungkap dalam dialog dengan malaikat, menerima penegasan tentang jati diri dan martabatnya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Matius pasal 1 ayat 20. Atas pencerahan itu, Yosef mengambil sikap. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Yang ketiga, tentang Yesus. Sebagaimana terungkap dalam percakapan malaikat Gabriel dengan Maria, ditegaskan jati diri dan martabatnya. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 33. Anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara sekalian, jati diri dan martabat itulah yang terus dijaga dan dikembangkan oleh Yesus dalam tuntunan Maria dan Yosef. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudari, persiapan sepanjang masa Advent sampai perayaan Natal yang dimaknai sebagai peristiwa penegasan tentang jati diri dan martabat menuntun kita untuk memasuki tahun 2024. Pada tahun 2024, dalam bingkai karya pastoral Keuskupan Manado, kita akan memulaikan tahap kedua, yaitu 2024 sampai 2028, dalam masa penahapan visi Keuskupan Manado, yaitu
Gereja Keuskupan Manado mengembangkan jati diri dan martabatnya dalam komunitas yang berbasis sabda, iman, persaudaraan, kerasulan, dan masyarakat. Konsentrasi dalam visi tahap kedua ini adalah panggilan ke dalam, yaitu mengembangkan jati diri dan martabat. Dengan demikian, kita segera meninggalkan tahap pertama 2019-2023 dalam penahapan visi Keuskupan Manado, yaitu dalam terang sabda Allah, Gereja Keuskupan Manado menata persekutuan yang menghidupkan dan yang saling membantu sebagai saudara. Konsentrasi pada tahap pertama adalah penataan persekutuan. Sesudah persekutuan itu ditata sepanjang tahap 2019 tahap pertama 2019-2023. Sekarang waktunya kita mengembangkan jati diri dan martabat persekutuan itu sebagai persekutuan yang sungguh Katolik. Pengembangan jati diri dan martabat persekutuan yang sungguh Katolik harus didasarkan pada ajaran otentik Gereja Katolik, sehingga kita menghadirkan persekutuan yang benar-benar Katolik. Kita menegaskan dan mengembangkan jati diri dan martabat kita sambil berjalan bersama dengan semua elemen bangsa di bidang politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup menuju Indonesia damai. Kita menegaskan dan mengembangkan jati diri dan martabat kita juga sambil melibatkan diri secara aktif, proaktif, dan positif dalam peristiwa-peristiwa kebangsaan seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, baik pusat pun daerah, dan pemilihan kepala daerah. Kita menegaskan jati diri dan martabat kita sambil secara bertanggung jawab melaksanakan program dan budget pastoral paroki, komisi, lembaga, serta unit pelayanan pastoral lainnya. Saudara sekalian, selamat memulaikan tahun liturgi yang baru dengan perayaan-perayaan Advent, sambil mempersiapkan diri untuk merayakan Natal secara meriah, untuk kemudian memulaikan perjalanan karya pastoral di tahap kedua, yang terpusat pada pengembangan jati diri dan martabat. Manado, 29 November 2023, In Lumine Tuo Fidemus Lumen, sudah bertanda dan cap Monsignor Benedictus E. Roli Untu MSc, Uskup Keuskupan Manado. Mari kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Kita daraskan doa yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Tuhan Yesus Kristus bersabda, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Marilah kita berjaga-jaga dengan tekun dan menantikan kedatangan kerajaannya dan memanjatkan doa. Hendaknya umat menjawab, Tuhan, cahaya hidup sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi Gereja Kudus, Allah Bapa yang Maha Baik, tuntunlah gerejamu agar tetap rendah hati dalam mendengarkan sabdamu dan melaksanakan dengan gembira meski mengalami banyak hambatan dan kegagalan. Kami mohon, Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, Allah Bapa yang Maha Baik, dampingilah para pemimpin kami dalam membimbing dan melayani masyarakat. Semoga mereka selalu mendahulukan kepentingan umum berdasarkan sabdamu. Kami mohon, Tuhan, cahaya kami, dengarkanlah doa kami. Bagi para orang tua, Allah Bapa yang Maha Baik, teguhkanlah para orang tua dengan iman yang mantap,
sehingga mereka dapat mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak-Mu dalam suasana pengertian dan cinta kasih. Kami mohon, Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang hari ini tidak dapat hadir di sini, Allah Bapa yang Maha Baik, berkatilah dan lindungilah saudara-saudara kami yang hari ini tidak dapat hadir, agar mereka mampu mengatasi segala persoalan yang dihadapi dengan selalu berpegang pada sabda-Mu. Kami mohon, Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Bersama penyelenggara misa Wilayah Rohani Yohanes Rasul dan Penginjil, memohon pandanglah kawanan domba-Mu, semoga semua yang telah Kau kuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sebagai satu-satunya gembala. Bersama keluarga Karamoy Mumu, kita mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-28 tahun pada tanggal 28 November. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai keluarga dan selalu bahagia dan diberkati di setiap usaha dan pelayanan dan selalu diberikan kesuksesan. Bersama keluarga Rawong Polii, mengucap syukur atas ulang tahun dalam keluarga, yaitu Bapak Hani Rawong yang berusia 48 tahun pada hari ini. Kami mohon, Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Kita bersama mohon doa untuk arwah anak Maria Evelyn Kumaunang yang meninggal pada tanggal 26 November 2023. Kiranya ia kini beristirahat dalam damai sejahtera abadi bersama para kudus di surga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami dengarkanlah doa kami. Bersama Ibu Kristina Tindas yang berulang tahun yang ke-67 pada tanggal 1 Desember 2023, kiranya Tuhan memberkati hidup dan karya serta cita-citanya. Kami mohon, Tuhan, cahaya sejati hidup kami, dengarkanlah doa kami. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa pribadi kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sepanjang zaman Engkau setia akan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Allah beserta kami, dan kami ini umat-Mu. Itulah iman dan harapan kami bila kami berdoa kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur 380.
379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah karya dan hidupku sambutlah tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putra-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan kami untuk berkarya bagi sesama. Semangat yang ada milik-Mu jua, bagi kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahan kita gerejanya yang dalam Ekaristi ini hendak meneguhkan imannya dalam perjalanannya menuju tanah air surgawi, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Kita berdoa dalam Ekaristi ini untuk keluarga Tawiru Lenak yang bersyukur atas rahmat ulang tahun perkawinan yang ke-38 hari ini. Semoga rahmat dan damai sejahtera dan cinta kasih Allah senantiasa melimpah dalam keluarga ini. Marilah berdoa. Tuhan, kami mohon, terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu. Semoga karunia yang Engkau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan untuk keselamatan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dalam Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janji-Mu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. 385. Kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga. Sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama,
Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Maka sambil mengenangkan putramu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa yang Maha Penyayang, semua yang Engkau persatukan bagimu dalam kurban putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu, akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyimpulkan doa pujian, doa syukur dan permohonan kita kepada Allah Bapa kita di surga dengan mengulangi menyapa Dia lewat doa sebagaimana sudah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami
Bebaskanlah kami ya Tuhan dari segala yang jahat. Bangunkanlah kami dari kelambanan dan kemalasan kami, dan bantulah kami mempercepat kedatangan Putra-Mu ke tengah umat manusia, agar kami boleh hidup dalam sebuah dunia yang penuh keadilan tanpa perpecahan dan ketakutan, sambil kami mempersiapkan dengan harapan penuh sukacita akan kedatangan pada penuh kemuliaan Tuhan dan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Puji syukur 406. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, minda nobis pace. Angkatlah kepalamu, sebab inilah Yesus Penyelamat dan Tuhan kita. Berbahagialah kita kalau Ia mendapati kita terjaga ketika kita menantikan kedatangannya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Umat sekalian, sesuai dengan aturan gereja bahwa yang menyambut tubuh Kristus adalah mereka yang Katolik, mereka yang sudah dibaptis atau dipermandikan, mereka yang sudah menerima sakramen Ekaristi atau komuni pertama, dan mereka yang tidak ada halangan. Terima kasih. Puji syukur 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu.
428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta Marilah berdoa. Kami mohon ya Tuhan, semoga misteri yang kami rayakan ini mendatangkan keselamatan bagi kami. Ajarilah kami untuk tetap merindukan harta surgawi di tengah suka duka dunia ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja dari warta paroki. Salve, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada pastor paroki yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari Minggu Advent yang pertama ini. Juga frater yang telah mendampingi dan suster yang sudah membagikan komuni. Kemudian para petugas liturgi, PPA dan kostor, penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, dekorasi wilayah rohani Santa Ursula, kebersihan wilayah wanita Katolik Republik Indonesia Santa Bernadette Subiru, tim Komsos, petugas parkir LC, petugas tata laksana, dan kepada semua umat yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Informasi yang pertama, petugas penyelenggara pekan depan, Minggu 10 Desember tahun 2023, hari Minggu Advent yang kedua. Penyelenggara liturgi misa pagi, wilayah rohani Santo Ambrosius, sore, wanita Katolik Republik Indonesia, Santa Bernadette Subiru. Dekorasi wilayah rohani Santo Fidelis de Sigmaringen, kebersihan wanita Katolik Republik Indonesia, Santa Agatha. Kedua, disampaikan kepada ketua-ketua wilayah rohani untuk mengambil buku ibadat sabda dan pendalaman masa Advent dan masa Natal di sekretariat paroki. Selanjutnya disampaikan banyak terima kasih kepada umat, siapa saja yang telah memberikan sumbangan, baik sumbangan renovasi fasilitas gereja maupun sumbangan renovasi fasilitas gereja Stasi Santo Petrus Mapanget Barat Koka. Bagi mereka yang masih ingin menyumbang, masih tetap dibuka kesempatannya, dan untuk nomor rekeningnya sudah tercantum di dalam warta paroki. Begitu juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada umat donatur yang telah memberikan bantuan kepada Gerakan Orang Tua untuk seminari di Keuskupan Manado. Untuk kiris bisa juga dibaca di dalam warta paroki agar supaya bisa langsung transfer ke nomor rekening yang ada di dalam warta paroki. Untuk pengumuman atau informasi keuangan lainnya bisa dibaca di dalam warta paroki. Demikian, apabila ada tambahan dari pastor paroki, kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas pengumuman ini. Saya mau menambahkan apa-apa. Di GP ini sudah ada pemekaran wilayah-wilayah rohani yang baru. Sudah disusun tim kerja untuk masuk itu. Mereka sudah bekerja dengan susah payah, dengan mempertimbangkan segala kemungkinan. Tentu ada kekurangannya, antara lain kurang melibatkan ketua-ketua wilayah rohani yang lama. Tapi sesuai kemampuan mereka, mereka sudah bekerja dengan sekuat tenaga, tentu dengan kekurangan-kekurangannya. Dan inilah hasil yang nanti disosialisasikan tim kerja pemekaran baru wilayah-wilayah rohani dalam bulan Desember ini. Supaya mulai berlaku hari Minggu sesudah tahun baru 2024. Jadi pemekaran baru akan mulai berlaku bulan Januari yang akan datang. Dan pengurus-pengurus wilayah rohani yang ada sekarang akan selesai masa tugasnya pada tanggal 2 Januari 2024 nanti. Dengan digantikan oleh koordinator dari wilayah-wilayah rohani yang baru. Diminta dengan kerelaan supaya mereka mengorbankan waktu dan tenaga untuk koordinasi umat wilayah-wilayah rohani yang baru. Sesudah itu mulailah pembagian wilayah-wilayah rohani yang baru dengan koordinator-koordinator yang bertugas dari tanggal 2 sampai dengan 15 Januari 2024. Tugas dari koordinator-koordinator ini adalah mengkoordinir umat
untuk memilih pengurus-pengurus wilayah rohani yang baru yang akan dilantik bulan April yang akan datang bersama DPP inti yang baru. Kalau ada apa-apa di dalam umat wilayah rohani selama tanggal 2 sampai 15 Januari, maka koordinator umatlah yang bertugas. Diharapkan bahwa pilih baik-baik pengurus wilayah rohani yang baru supaya jangan sesudah 1 tahun kira-kira saya harus menggantikan, saya dipaksa oleh umat untuk menggantikan ketua wilayah rohani yang baru. Jadi pilih baik-baik karena kita akan dipimpin oleh pengurus yang baru selama 3 tahun. Nanti minggu yang akan datang akan diumumkan lagi karena masih berlaku koordinasi yang lama, wilayah pembagian wilayah rohani yang lama. Mari kita menutup perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Lagu penutup puji syukur 450. Maria kau penuh berkat, terpilih oleh Allah, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melebihi kaummu, berilah tugas dan rahmat. Engkau mengikut putramu di jalan salib yang berat. Sekarang kau teladanku di dalam ketaatanmu bersama gereja putramu kepada Tuhan Allahmu. Bunda Teresia dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepada Amin. Bagi